tidak kenal. Maaf Bu, salam sehat saja. Oh iya, saya lupa, salam sehat. Ayo nih Pak, kita duduk dulu deh. Kakak Ain, apa kabar? Baik Bu. Puji Tuhan. Kakak Ain, Ya. mau Kakak Ain ikut melayani sekolah minggu? Mau Bu. Kalau begitu Kakak Ain nanti bantu-bantu kita melayani sekolah minggu, nak? Ya Bu, boleh. Iya, supaya masa mudanya dipakai untuk melayani Tuhan. Ya, Kakak Iin, sekarang kita mau beribadah bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu. Ya, anak-anak sekolah minggu juga sudah siap nih di rumah untuk beribadah. Shalom! Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya semua? Puji Tuhan, Ibu Guru percaya anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah semua dalam keadaan sehat dan kuat. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita duduk tenang, duduk manis, kita mau beribadah kepada Tuhan ya. Mari kita bangkit berdiri. Ayo Kakak Iin, kita berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Bertepuk tangan ya. Semangat ya memuji Tuhan. Anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sekarang jadi berapa? Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Nah sekarang jadi berapa? Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Kalau sekarang menjadi berapa? Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Terakhir, sekarang jadi berapa? Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Kita ulang ya dari awal. Semua bersemangat memuji Tuhan. Satu anak Tuhan, satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sekarang menjadi tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sekarang menjadi empat. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima ya. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Puji Tuhan. Ya anak-anakku sekalian, sekarang kita berdoa ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami, Engkau begitu mengasihi kami semua. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan, terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami, untuk kami pakai beribadah bersama-sama. Saat ini Tuhan kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, kiranya jadi seturut dengan kehendak-Mu, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan, kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Silakan duduk kembali anak-anak. Kakak Iin, kita duduk yuk. Ayo. Kakak Iin, Ya. apa itu Kakak Iin pakai? Oh, ini namanya face shield atau pelindung wajah. Ih, bagusnya Di. Apa gunanya itu? Jadi gunanya ini, sejak adanya virus corona kita harus berhati-hati, mulai dari mencuci tangan. Ya, betul Kakak Iin. Anak-anak di rumah juga kan sudah pernah diajar toh bagaimana cuci tangan yang benar. Terus kita pakai masker jika ingin berpergian. Ya, betul Kakak Iin. Anak-anak di rumah juga pasti sudah melakukan toh. Kalau keluar rumah pakai masker. Shalom guru. Shalom. Iya ada kakak Iin. Halo Kakak Isna. Kacamata kita sama ya. Oh iya, dia sama. Boleh bergabung. Oh iya Kakak Isna, silakan duduk.
kita mau beribadah bersama-sama dengan anak sekolah minggu. Ya, Kakak Iin? Hari ini gembira sekali karena kita boleh beribadah bersama lagi. Iya. Bu Guru, Kakak Iin, ayo kita ajak adik-adik di rumah lagi untuk berdiri dan kita nyanyikan pujian. Ayo kita berdiri. Ayo. Adik-adik di rumah ayo berdiri. Kita nyanyikan pujian Tuhan memanggil namamu. Ayo semua bertepuk tangan ya. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Oh kawan, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Sekali lagi ya, Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Oh kawan, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Mau jawabannya Bu Guru? Ku jawab ya. Ya, apa Kakak Iin? Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi ya, Tuhan memanggil namamu. Mari bersukacita bersama-sama. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Oh kawan, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ayo anak laki-laki dulu ya, jawab ya. Jawab ya, ya, ya. Bagus sekali. Ku jawab ya, ya, ya. Apa? Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, Anak ya. perempuan jawab ya. 1, 2, 3. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, Jawab ya semuanya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik di rumah, Tuhan sudah mendengarkan doa-doa kita dan oleh pemerintah tidak lama lagi kita akan hidup new normal. Apa itu? Jadi kita sebagai manusia tidak perlu takut dengan adanya virus corona. Memang sih virus ada, tetapi kita akan melakukan aktivitas kita dan mengikuti arahan dari pemerintah. Semoga saja kita secepatnya akan beribadah sekolah minggu di gereja ya adik-adik. Iya betul sekali. Nah, adik-adik juga tetap ingat harus hidup yang sehat, makan yang bergizi, rajin cuci tangan, jaga kesehatannya. Kalau bisa pakai kacamata seperti Kak Isna pakai, kalau ada ya, tapi harus tetap pakai masker juga. Seperti Kak Isna ini pakai kacamata begini karena Kak Isna kerja supaya kalau di kantor tidak terjangkit sama virus. Dan yang lebih penting lagi, yang paling utama, kita harus tetap berdoa, memuji Tuhan, rajin baca Alkitab, dan rajin beribadah. Sebab tanpa Tuhan yang melindungi kita, semuanya akan sia-sia. Hari ini kita akan menghafal ayat firman Tuhan. Pasti semua adik-adik di rumah senang untuk menghafal firman Tuhan. Benar kan adik-adik? Seperti teman kita Gian. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amin. Ya, adik-adik di rumah, firman Allah itu berkuasa. Semakin kita banyak menghafal firman Tuhan, semakin besar pengaruhnya, semakin kuat pengaruhnya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya mengajak kita adik-adik yang ada di rumah, ambil Alkitabnya, kita baca Alkitab dari Ibrani pasal 10 ayat 25. Kakak Melani, ayo kita ambil Alkitab dulu. Ya, adik-adik di rumah, kita buka Alkitab kita di Ibrani 10 ayat 25. Saya dengan Kakak Melani akan membacakan
ayat firman Tuhan di Ibrani pasal 10 ayat 25. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Bu Guru, Iya. bagaimana ini selama corona? Iko dong tidak bisa beribadah. Oh, begini. Dengarkan baik-baik ya, adik-adik yang ada di rumah. Ini adalah perintah yang harus ditaati. Jadi, wajib untuk berkumpul beribadah. Tetapi karena ada himbauan dari pemerintah, kita harus taati supaya virus corona ini cepat berakhir. Pemerintah himbau, pemerintah katakan jangan dulu kumpul-kumpul di gereja, kumpul di rumah saja beribadah. Kakak Melani, kita memuji Tuhan dan kita juga berdoa supaya keadaan segera baik, lalu kita bisa berkumpul lagi di gereja. Begitu. Oh begitu Bu Guru. Iya. Adik-adik kita harus sabar dan tetap berada dalam rumah untuk beribadah. Sekarang kita lanjutkan untuk menghafal kembali ayat hafalan kita. Ayo kita Ayo. ulang hafalan kita dari Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi adik-adik yang ada di rumah, jangan sampai kita malas untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan bahwa kita harus giat beribadah. Dan nanti kalau sudah diizinkan kembali untuk bisa beribadah kepada Tuhan, semuanya harus rajin. Jadi rajin, giat beribadah. Kita ulang lagi ya Kakak Melani, Ayo, supaya semakin hafalannya semakin kita hafal. Ya. Dan mari kita bersama-sama hafal Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari teman kita siapa? Satya, Petra, dan Ray.
rumah, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman. Sudah siap? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sekarang duduk tenang, bersama-sama kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Guru Aspiana. Ya, anak-anak di rumah, mari kita tenang, kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kepadamu ya Tuhan di kesempatan ini, kami datang menaikkan syukur dan pujian kami oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami semua, bagi anak-anak kami. 1 minggu Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati kami dalam menjalani aktivitas yang ada, anak-anak kami dalam kehidupan bermain mereka, dalam pertumbuhan mereka, dalam belajar di rumah. Puji Tuhan bahwa mereka semua ada dalam perlindungan Tuhan, mereka semua ada dalam penyertaan Tuhan, mereka sehat, kuat, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kendati pun situasi, kondisi sekarang ini yang mengharuskan kami beribadah di rumah, tapi kami bersyukur bahwa situasi ini tidak mengurangi sukacita kami, semangat kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau begitu baik bagi kami, bagi setiap anak-anak kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang menaikkan doa syafaat kami, berdoa buat anak-anak kami dalam menjalani kehidupan yang ada setiap hari. Masih kecil dalam asuhan orang tua, Tuhan kiranya menolong dan memberkati dalam tumbuh kembangnya, mereka sehat, mereka kuat, dan dalam menjalani kehidupan yang ada akan terus dipimpin oleh Tuhan, bertumbuh jasmani, mental, dan juga secara rohani. Kami berdoa ya Tuhan buat anak-anak kami yang menjalani kehidupan yang ada di bangku pendidikan. Kendati pun karena virus corona ini mereka belajar di rumah. Tuhan, kami datang berdoa kiranya anak-anak kami akan terus diberikan semangat dalam belajar, diberikan kerajinan dalam belajar, dan satu kerinduan kami ya Tuhan, anak-anak kami semuanya boleh berhasil, semuanya boleh naik kelas, bahkan memiliki prestasi yang baik di bangku pendidikan mereka. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami datang berdoa ke dalam tangan kasih-Mu buat anak-anak kami, berdoa jika ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya menjamah, Tuhan kiranya memulihkan dan menyembuhkan, sehingga mereka boleh pulih secara sempurna, mereka boleh diberkati oleh Tuhan, kembali sehat dan kuat dalam menjalani kehidupan aktivitas, terlebih lagi dalam kehidupan, dalam kesetiaan, mengiring dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang lalai, yang malas beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka, mereka boleh disadarkan oleh Tuhan, sehingga dengan pimpinan Tuhan mereka boleh memberikan kehidupan mereka untuk hidup setia, mengiring dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan Yesus, buat guru-guru sekolah minggu kami, setiap pengurus-pengurus yang ada, Tuhan kiranya menolong dan memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan, memberikan kesetiaan di dalam pelayanan.
Kiranya pelayanan yang Tuhan percayakan dalam bidang sekolah minggu akan terus kami lakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh kesetiaan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan pada saat ini, mendoakan buat orang tua kami masing-masing yang ada di rumah. Ayah, ibu dalam menjalani tugas tanggung jawab, Tuhan kiranya peliharakan setiap saat. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya dalam waktu kedepannya Tuhan buka jalan. Kiranya virus ini cepat berlalu, keadaan segera membaik, sehingga kami boleh kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Terlebih lagi kami rindu kembali bersama-sama berkumpul beribadah kepada Tuhan. Terpuji namamu ya Tuhan Yesus. Ini doa syafaat kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik di rumah, ayo kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita nyanyikan pujian Lihat-lihat Yesus mengetok pintu. Ikuti gerakannya ya. Lihat, Yesus datang mengetuk pintu. Siapa yang mendengar suaranya? Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, bila kau bukakan pintu, Yesus segera masuk. Sekali lagi ya. Lihat, Yesus datang mengetuk pintu. Siapa yang mendengar suaranya? Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, bila kau bukakan pintu, Yesus segera masuk. Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, bila kau bukakan pintu, Yesus segera masuk. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ini kan perintah Tuhan yang keempat. Ingat berarti jangan dilupakan. Kuduskan. Ih, apa itu kuduskan, Dik? Saya mau telepon Ibu Pendeta Tirsa deh, saya mau tanyakan tentang hukum Tuhan yang keempat ini. Ibu Pendeta Tirsa. Oh, dapat. Bu Vero. Halo, selamat sore. Ya, halo Bu Bu Pendeta. Vero. Selamat sore. Bu Pendeta, ini saya mau tanya tentang hukum yang keempat, tentang ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tolong dijelaskan Bu Pendeta. Oh iya, hari Sabat itu hari ketujuh. Tuhan perintahkan agar hari ketujuh itu kita khususkan untuk beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Mengapa hari ketujuh? Karena 6 hari Tuhan beri kesempatan untuk bekerja. Seperti Tuhan ketika menciptakan langit bumi dan segala isinya ini, pada hari yang ketujuh Tuhan juga berhenti. Jadi sejak semula memang Tuhan itu tidak mau kita bekerja terus setiap hari. Harus ada hari khusus untuk berhenti dan untuk beribadah kepada Tuhan. Oh, jadi begitu ya Bu Pendeta. Oh iya, terima kasih Bu Pendeta. Shalom. Saya mau telepon lagi deh Ibu Pendeta Olvi, mau tanyakan tentang apa itu hari Sabat. Ibu Pendeta Olvi. Ya, halo, sore. Shalom, selamat sore Bu Pendeta. Oh, dengan Ibu Guru Vero. Iya, Bu Ada Pendeta apa ya? Bu Pendeta ini, saya mau minta dijelaskan tentang apa itu hari Sabat. Oh, mau bertanya tentang hari Sabat. Iya, Bu Pendeta ini saya kasih speaker ya supaya anak sekolah minggu dengar. Iya, oke. Begini ya, hari Sabat itu adalah
hari yang berbeda dengan hari-hari lainnya. Sabat adalah hari yang istimewa. Mengapa? Karena hari itu hari untuk kita beristirahat dari segala kesibukan kita dan menikmati relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Oh, jadi begitu ya, Bu Pendeta. Oh ya, terima kasih Bu Pendeta penjelasannya. Shalom, Tuhan berkati. Oh iya, apa yang dijelaskan Ibu Pendeta Olvi tadi ada lagunya. Jadi hari Sabat itu penting ya. Saya mau telepon lagi Ibu Hermin yang melayani di Abeli. Saya mau tanyakan apa pentingnya itu beribadah. Halo, shalom. Selamat sore, Ibu. Iya, bagaimana kabarnya di Abeli, Bu? Anak sekolah minggu rajin diikuti ibadah online, Pak? Oh iya, sekolah minggu Abeli tetap rajin ikuti ibadah online. Ya, Ibu ini bisa tolong jelaskan apa pentingnya itu beribadah? Ibadah itu penting, karena itu adalah kesempatan untuk mendapatkan ketenangan. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, Mazmur 62 ayat 2 berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang." Ketenangan membuat kita lebih sehat, segar, dan kuat, bahkan pintar kepada anak-anak kita, selalu pintar untuk memulai aktivitas selanjutnya. Begitu Bu Pero. Oh iya, terima kasih Bu. Oke, makasih. Oh, jadi ibadah itu sangat penting dan dalam ibadah juga kita harus tenang supaya kita bisa menikmati ketenangan yang dari Tuhan. Itu juga ada lagunya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tapi hari ini kan hari Minggu. Seharusnya kita beribadah kan hari ke-7 itu hari Sabtu. Ini kan hari Minggu. Kenapa kita beribadahnya di hari Minggu? Saya telepon lagi Pak Pendeta Pendeta Selama yang melayani di Molepo deh. Saya tanyakan tentang ini. Ya, halo. Halo, selamat sore Pak Pendeta. Bu Vero ya, yang dari Tipulu. Iya, apa kabarnya? Lepo-lepo. Oh iya. Ya, kabar baik. Ya, puji Tuhan kami semua sehat di sini. Iya, Pak Pendeta ini saya mau tanya. Kenapa kita ibadah hari Minggu? Bukannya hari ke-7 itu adalah hari Sabtu.
kenapa kita jadi ibadahnya hari Minggu? Bisa tolong bantu jelaskan Pak Pendeta? Oh iya. Oke. Tentang hari Sabat ya. Oh, itu kan ada di dalam kitab Injil Matius pasal 12 ayat 8. Di situ dikatakan dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan dalam kitab Injil diceritakan bahwa di hari Sabat itu Tuhan Yesus berjalan di ladang gandum dan murid-muridnya memetik gandum. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hari Sabat. Nah, sebelum Tuhan Yesus lahir, umat Allah beribadah di hari Sabtu karena mereka sedang menanti hari pembebasan, menanti juru selamat. Dan yang dinantikan itu adalah Yesus. Ketika ia bangkit dari antara orang mati itu adalah hari baru bagi manusia, hari yang penting karena Yesus menang atas maut. Kita diselamatkan. Roh Kudus juga turun di hari pertama, yaitu hari Minggu. Jadi mulai kebangkitan Yesus, semua murid-muridnya beribadah di hari Minggu. Jadi hari perhentian bagi pengikut Yesus, bukan lagi hari Sabtu, tetapi yang menjadi hari Sabat orang Kristen atau hari perhentian orang Kristen itu adalah hari Minggu. Nah, demikian penjelasan saya. Oh begitu Pak Pendeta. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih. Shalom, selamat sore, Tuhan berkati. Sekarang saya sudah tahu tentang apa itu hari Sabat dan mengapa hari Sabat itu penting. Berarti sekarang saya harus rajin ke gereja. Kalau sudah diperbolehkan ke gereja, saya harus rajin ke gereja, beribadah, mengkhususkan satu hari untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik sekalian yang ada di rumah, kita bersyukur kita telah mendengarkan firman Tuhan. Jadi harus ingat ya, bahwa hari Sabat itu adalah hari Minggu, hari perhentian kita semua. Tidak ada lagi alasan untuk kita malas-malas datang ke gereja. Jadi nanti kalau sudah bisa ketemu, kita harus terus rajin datang beribadah kepada Tuhan. Seperti pujian yang bersama-sama akan kita dengarkan dari teman kita Sabrina, Violin, dan Reva. Selamat mendengarkan pujian ini. Tuhan yang beri
adik-adik semua, mari kita berdoa. Kita bersyukur untuk firman yang telah kita dengar bersama. Ayo lipat tangan dan tutup mata. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan bersama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk selalu rajin datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami untuk kami pakai dalam melayani Tuhan di hari-hari mendatang. Bapa dalam surga, berkatilah kami semua yang telah mendengarkannya. Engkau berkati dan sertai kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, luar biasa ya firman Tuhan hari ini. Dari apa yang Kak Vero lakukan, kita belajar untuk menggunakan handphone dengan baik. Bukan hanya untuk main game saja, tapi handphone itu kita bisa gunakan untuk menelpon ibu guru sekolah minggu. Kita pakai menelpon bapak pendeta atau ibu pendeta untuk menanyakan tentang firman Tuhan, agar kita bisa lebih memahami lagi tentang firman Tuhan. Betul sekali Bu Guru. Mari adik-adik kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mengangkat pujian Aku Diberkati. Semua bangkit berdiri ya. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekalian, mari kita bersama mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya jemput kita berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa di sorga, tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus adalah kiranya menyertai kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur adik-adik, saat ini kita boleh beribadah bersama kembali ya. Nah, di bulan 5, bulan Mei yang lalu, ada beberapa teman kita yang berulang tahun. Siapa-siapa ya mereka? Kita lihat bersama ya. Ada Petra, ada Mayer, ada Ray, dan tanggal 3 kemarin, tanggal 3 Juni, adik kita Fanny juga berulang tahun. Tahun Tuhan Yesus memberkati kehidupan adik-adik semua. Sekarang kita akan lihat ada aktivitas yang masuk loh, hasil karya dari teman kita. Kita lihat ya, hasil karyanya apa ya? Apa ya yang digambar? Kita lihat bersama ya. Ini dia. Yang digambar oleh teman kita Bilby dan Panci. Hebat sekali gambarnya, kalian luar biasa. Nah adik-adik, kita bersyukur semoga hari-hari ke depan kita juga bisa pergi beribadah bersama lagi ke gereja. Nah adik-adik, bagi semua siapa saja yang masih mau mengirimkan aktivitasnya, jangan lupa dikirim ya di WA-nya Ibu Pendeta Tirsa. Ini nomornya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.